menganggap bulan Ramadan penuh berkah, masyarakat nggak marah-marah. Pang bingung cepet kan makanya. Makanya masyarakat marah-marah. Marah-marah. Marah dong. Siapa yang nggak marah lu mengembalikan fungsi TNI? Jadi Megawati ketika Zoom dengan Prabowo ini sempat disinggung TNI revisi. soal revisi undang-undang TNI. Intinya Megawati di situ menyampaikan kepada Prabowo atau mengingatkan jangan sampai ada trauma Orde Baru yang kembali muncul karena TNI. PDIP itu menolak revisi undang-undang TNI dibahas di Balek. Kenapa? Karena ada 2 pasal ini. Jadi Megawati sudah bertitah nih, jangan sampai ada dua fungsi gitu, sudah di ultimatum gitu. Kalau misalnya dibahas di Balek, khawatirnya 2 pasal ini lolos. Gitu saja. Tapi ada alasan lain, Pra. Apa itu? Nah, ini adalah karena memang ada keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo. Oh, biar gue Megawati. tebak ini kaitannya dengan kemungkinan mereka bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. Betul. Ya. Selamat siang teman-teman, dan begitulah ya wacana yang dibuat oleh teman-teman Bocor Halus dari Tempo yang menyatakan kalau dulu Megawati pernah menolak yang namanya revisi RUU TNI Polri. Kemudian di sini yang seperti dikatakan Tempo, kalau ini salah satunya ingin mendekatkan PDIP kepada Prabowo, bergabung kepada kepemerintahan gitu ya, bergabung ke pihak pemerintah. Nah ini kalau sampai terjadi PDIP gabung dengan pemerintah, lalu siapa oposisinya? Ini jadi pertanyaan besar gitu kan, yang artinya tidak ada oposisi. Kemudian sejak undang-undang TNI ini juga disahkan, demo ini seakan-akan nggak berhenti-berhenti ya, hingga beberapa hari yang lalu gitu. Nah ini kelihatannya PDIP kok diam-diam aja gitu, yang artinya dulu PDIP atau Megawati itu menolak tegas ya tentang revisi RUU TNI Polri. Dan sebelum Pak Git lanjutkan, ada baiknya kita cek dulu video dari Adian. Ini draft awal, kalimatnya begini. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara dan bla 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 bla. Lalu pasal 47 ayat 2 itu ditutup dengan kalimat serta kementerian garis miring lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Dalam draft awal yang dikutip oleh media nasional ya, itu kalimatnya. Kalimat ini bermakna apa? Kalau dikatakan bahwa kementerian garis miring lembaga lain, berarti ada 48 kementerian, ada 10 lembaga negara dan kementerian. Oke. Kalau kalimat ini tetap ada, maka mereka TNI bisa masuk dalam 48 kementerian dan 10 lembaga. Nah, teman-teman PD Perjuangan secara khusus dan teman-teman partai lain juga memperjuangkan agar kalimat ini dihapus. Ada dinamika politik yang terjadi. Kalau Bang Asmara dulu bilang sama gue begini, Bang Asmara almarhum, Adian, kalau kamu masuk pada 10 pertempuran, kamu bisa menang 5 bagus, kamu bisa menang 6 bagus. Jarang orang bisa menang di semua pertempuran. Tapi gue tidak mau masuk pada wilayah salah benar. Tapi perjuangan teman-teman di PDI Perjuangan secara khusus dan teman-teman partai lain untuk menghapus itu harus kita hargai. Kalau tidak, bobol habis bos. 48 kementerian plus 10 lembaga. Nah, dalam dinamika politik, dalam proses politik selalu ada proses negosiasi. Gua tidak tahu apakah 4 tambahan dari 10 yang existing sebelumnya itu bagian dari negosiasi, tapi upaya untuk mencegah bisa masuk ke seluruh kementerian dan lembaga ini sudah digagalkan oleh teman-teman. Apakah hasilnya sempurna? Kesempurnaan alat ukur apa yang mau kita pakai? Apakah gua puas sebagai pribadi? Tidak. Tapi gue mengerti pertarungan itu. Mereka berhasil menyelamatkan bangsa ini dengan menghilangkan kalimat itu. Walaupun mungkin ada tambahan 4 kementerian lembaga lain yang tidak kita anggap, wah kurang nih gitu loh. Tapi gue menghargai bahwa mereka sanggup mencegah ini. Di sini Adian menjelaskan yang
kita garis bawah ya aja ya, langsung ke konteksnya, yaitu seluruh kementerian dan lembaga lain. Yang artinya yang diperjuangkan PDIP dalam hal ini dengan partai-partai lain, itu yang dijelaskan oleh Adian, adalah menghapus kalimat tersebut, yaitu kementerian dan lembaga lain. Artinya kalau kalimat ini tidak dihapus, akan terjadi di 48 kementerian, kemudian ke lembaga lain, atau katakanlah ini lembaga non kementerian yang 10 itu ya. Jadi ya total lembaganya itu ada 58. Nah itu semua pihak atau semua ABRI aktif atau TNI aktif, nah ini bisa masuk di 58 kelembagaan tersebut. Kalaupun menang di 5 pertempuran dalam 10 pertempuran, itu bagus, artinya separuhnya gitu ya. Ini sih kalau menurut Pak Git ada kata-kata menghibur juga ya. Yang artinya tetap ada undang-undang baru atau lembaga baru itu yang boleh dimasuki atau diduduki oleh TNI aktif itu teman-teman. Yang pada undang-undang sebelumnya ini ada 10. Sebelum kita memutuskan sesuatu, kita cek dulu ya. Jadi kita cek lembaga-lembaga apa saja gitu. Dan inilah ya teman, 14 yang totalnya itu 14 kelembagaan atau kementerian. Di situ TNI aktif bisa masuk di situ, dan 4 lagi itu yang ini. Kalau kita lihat di 4 penambahan kelembagaan tersebut, ini adalah tentang Badan Penanganan Terorisme, Badan Penanganan Perbatasan, Badan Keamanan Laut, Jaksa Agung Muda bidang militer. Kalau Pak Git lihat ya, Pak Git maksudnya bukan setuju dengan undang-undang TNI yang baru, tapi ini masalahnya, masalah-masalah atau 4 kelembagaan tersebut yang baru, ini masih berhubungan dengan TNI memang. Permasalahannya memang yang ditaruhkan adalah TNI atau perwira aktif di situ. Kecuali kalau taruhnya tuh di bidang ekonomi gitu ya, kemudian di bidang PUPR. Nah ini kan jauh dari profesionalisme dari TNI gitu. Kalau ini menurut Pak Git ya masih deket-deket aja ya, asal tidak merambah ke tempat yang lain. Katakan 10 kelembagaan yang dulu, yang sebelum dari penambahan 4 ini yang jadi 14 gitu ya, yang 10 yang dulu juga berhubungan semua dengan keprofesionalismean dengan TNI. Ya, artinya pengalaman mereka yang selama ini aktif di bidang TNI itu, nah, bisa masuk ke dalam situ. Cumannya ada cumannya juga. Cuman mestinya jabatan di TNI-nya atau katakan perwira aktifnya itu mesti dicopot kalau menurut Pak Git. Dan bagaimana menurut teman-teman gitu? Yang ada isunya lah dinyatakan pada Tempo ya, kalau ini tuh disahkan saat puasa gitu. Jadi saat orang puasa tuh saat mengendalikan emosi biar orang nggak marah-marah ya, tetaplah menurut Pak Git Tempo dalam hal ini bocor halus ya, nggak masuk akal juga gitu. Kalau puasa, kalau marah ya marah aja, yang terjadi kan seperti itu. Coba aja teman-teman lihat misalnya kejadian orang yang lagi puasa gitu, kemudian emosinya terpancing tiba-tiba dengan suatu hal yang memancing emosi sangat tinggi, mau nggak mau juga marah juga gitu. Banyak yang dikait-kaitkan dengan hal-hal yang demikian. Contohnya dengan naiknya selingkuhnya Ridwan Kamil, isunya ini naik, ini juga dikatakan menutupi PDIP yang kelihatannya bungkam dalam pengesahan undang-undang TNI. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Ya artinya begini, permasalahan dua fungsi ABRI dulu di zaman Orde Baru itu adalah ABRI dan Polri ini dulu di zaman Orba itu punya fraksi di DPR. Artinya mereka ikut berpolitik di situ. Bukan cuma ini pada saat itu, memang pada saat itu pun perwira-perwira aktif itu banyak ditaruh di kelembagaan negara. Yang pada masa Megawati pada saat itu, ya Gus Dur Megawati lah gitu ya. Nah ini dua fungsi ABRI ini dihilangkan.
permasalahannya adalah mereka khawatir gitu loh. Kalau TNI Polri ini akan menjadi seperti dulu gitu ya, ikut berpolitik. Tapi kalau lihat di pasal-pasalnya atau katakanlah di 10 dan penambahan baru yang 4, ini kan kelihatan di situ tidak ikut berpolitik harusnya. Yang dilakukan adalah keprofesionalismean, yang artinya pengalaman-pengalaman mereka dulu ya, perbatasan, kemudian terorisme, dan berbagai macam hal gitu ya. Nah ini masuk di bidang situ. Kalau mereka masuk lagi ke politik, ada fraksi TNI gitu ya di DPR, nah ini ya sangat berbahaya. Mudah-mudahan sih tidak akan terjadi gitu. Dan pernyataan Adian tadi itu seperti pembelaan lah. Ini artinya kawan-kawan PDIP membahas pada konteks-konteks tersebut untuk menghilangkan semua kementerian dan lembaga lain. Jadi kata-kata itu yang dihilangkan. Kalau kata-kata itu tidak hilang, artinya ini akan ada atau akan bisa masuk di 48 kementerian dan 10 lembaga non-kementerian. Ini yang dijelaskan oleh Adian. Dan gimana menurut teman-teman? Apakah ini menurut Pak Git hanya pembelaan Adian, ataukah memang PDIP juga mendukung Kim? Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.